HM Video. Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 tentara elitnya Dajjal dari Yahudi Asbahan. Berita untuk Bapak Ibu semua sekarang. Fitnah yang tergolong Dajjal tersebut berupa munculnya Dajjal berwujud manusia yang bermata satu dan ada tulisan kafir di jidatnya. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema Video animasi sejarah palsu Dajjal yang berwujud manusia. Kejadian-kejadian sebelum hari kiamat yang diramalkan terjadi di antara tahun 2239 sampai 2240 Masehi. Enam kejadian sebelum hari kiamat. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Auf bin Malik. Ia berkata, "Aku pernah menemui Nabi ketika perang Tabuk. Saat itu beliau berada dalam kubah yang terbuat dari Adam. Adam adalah kulit yang sudah disamak. Maka beliau bersabda, hitunglah 6 sebelum datangnya hari kiamat. Maksudnya 6 kejadian sebelum datangnya hari kiamat. Pertama, kematianku. Ini kejadian pertama, meninggalnya Rasulullah. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah mutan, baca mawatan, COVID-19. Mawatan yang membuat manusia mati seperti kambing yang mati secara tiba-tiba. COVID-19. Mawatan adalah wabah, nauzubillah. Mawatan adalah wabah yang menyebabkan banyak kematian. Kemudian yang keempat adalah melimpahnya harta. Harta di sini merupakan fitnah yang merupakan ujian. Banyaknya harta yang dimiliki manusia merupakan salah satu tanda kiamat. Sampai-sampai ada orang yang diberi uang 100 dinar namun ia tetap marah, tidak puas. Nominal itu tidak mencukupinya. Dulu belum ada rial, padahal 100 rial sekarang bagi kalian sudah cukup banyak. Bisa diartikan orang yang sudah digaji tinggi tidak puas akan gaji yang diterimanya. Ia akan meminta lebih daripada gajinya. Dan ini terjadi pada banyak orang sebelum kiamat besar terjadi. Yang kelima, fitnah yang tidak akan membiarkan satupun rumah di tanah Arab kecuali akan dimasukinya. Ini adalah sebuah masalah, fitnah, ujian yang tersebar masuk ke setiap rumah. Wallahu alam, yang dimaksud adalah media massa yang ada saat ini. Media massa, internet, dan lain sebagainya yang dapat menyebarkan berbagai keburukan, dapat memasuki setiap rumah yang ada. Engkau tidak mendatanginya, tapi fitnah itu yang mendatangi kalian. Engkau berada di atas kasur, namun saat engkau memiliki berhala atau handphone dan engkau menggunakannya, maka semua keburukan dan bencana bisa mendatangimu. Ini adalah fitnah.
Kejadian kelima sebelum kiamat ini bisa disebut dengan fitnah Dajjal. Kejadian peristiwa periode kelima yaitu Dajjal bukan manusia, tetapi Dajjal adalah sebuah fitnah akhir zaman yang beredar melalui media-media sosial dari kota-kota yang disimbolkan oleh lambang mata satu. Arti Dajjal. Lafaz ad-Dajjal diambil dari perkataan orang Arab Dajjala al-Ba'ir. Maknanya adalah dicat dengan tertutupi dan menutupi dengannya. Makna asal dari kata ad-Dajjalu adalah mencampur adukan. Dikatakan maknanya adalah merancukan dan mengaduk-ngaduk. Atau bisa disebut juga Dajjal adalah sebuah fitnah, bukan berwujud manusia. Fitnah yang tergolong Dajjal tersebut berupa munculnya Dajjal berwujud manusia yang bermata satu dan ada tulisan kafir di jidatnya. Turunnya Nabi Isa bin Maryam kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa bin Maryam turun kembali ke bumi adalah tergolong fitnah yang Dajjal. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 55 menyebutkan bahwa ingatlah tatkala Allah berkata, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari orang-orang yang kafir." Surah Ali Imran ayat 55. Maka terbukti Nabi Isa bin Maryam telah wafat dan tidak dapat hidup kembali. Fitnah yang tergolong Dajjal berikutnya adalah adanya Imam Mahdi pada akhir zaman. Dengan adanya ayat Al-Quran yaitu surah Al-Imran ayat 55 yang menyatakan Nabi Isa bin Maryam telah wafat, maka Imam Mahdi terbukti palsu dan tergolong fitnah yang Dajjal. Fitnah yang tergolong Dajjal berikutnya adalah munculnya Ya'juj Ma'juj. Tergolong fitnah Dajjal karena Ya'juj dan Ma'juj yaitu bangsa Tartar dan Mongolia telah terjadi peristiwanya di masa lalu, yaitu pada masa Iskandar Zulkarnain atau disebut juga Alexander the Great. Kita lanjutkan pada kejadian ke-6 sebelum kiamat, yaitu gencatan senjata antara kalian dari Bani Asfar. Ya, gencatan senjata antara kalian dan Romawi. Bani Asfar adalah bangsa Romawi. Kaum muslimin dan Romawi bersepakat untuk tidak saling menyerang. Namun mereka berkhianat. Maksudnya Romawi berkhianat. Romawi mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati bersama. Lalu mereka menyerang kalian di bawah 80 panji. Setiap panjinya memiliki 12.000 pasukan. Dalam kitab Taurat disebut Perang Armageddon, yaitu perang akhir zaman. Setelah peristiwa fitnah Dajjal, maka terjadi perang, dan menurut kitab Taurat, perang tersebut bernama Perang Armageddon.
Perang Armageddon tersebut juga melibatkan tokoh Yesus atau Islam menyebutnya Nabi Isa bin Maryam. Perang Armageddon terjadi sebagai akibat dari fitnah Dajjal tersebut, melibatkan dua pihak yang berbeda pandangan, bahkan juga berbeda agama. Dan pihak yang menang perang Armageddon adalah pihak yang benar, yang merupakan pihak yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Video animasi sejarah palsu Dajjal yang berwujud manusia. Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 tentara elitnya Dajjal dari Yahudi Asbahan. Berita untuk Bapak Ibu semua sekarang terbaru bahwa di Asbahan sudah terkumpul 70 lelaki yang tegap-tegap muda-muda dengan pakaian khas Yahudi, dan mereka sudah membuat senjata-senjata manual dari besi-besi terbaik di dunia berjumlah 70.000 orang. Kondisi ini makin menguatkan keyakinan kita memang Dajjal sudah. Inilah dia zaman kita, zaman saya, zaman tuan-tuan dan puan-puan semua, zaman bapak ibu dan zaman anak-anak kita masih hidup. Makhluk terlaknat ini akan keluar. Dajjal. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit. Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan hujannya, di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan tumbuhnya tanaman-tanamannya. Kejadian ini akan terjadi bertahap dalam kurun waktu 3 tahun. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dajjal mendatangi setiap kota di seluruh dunia selama 1 tahun 40 hari. Kemanapun dia pergi selalu diikuti oleh banyak pengikutnya, mengajak orang-orang agar beriman kepadanya. Sambil membawa bergunung-gunung makanan dan air. Dan memberikannya kepada mereka. Yang mau beriman kepadanya. Dajjal mendatangi suatu kaum, lalu mengajak mereka menyembahnya. Lalu dia perintahkan langit hingga turunlah hujan. Dan mereka pun beriman dan menerima ajakan Dajjal.
Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain. Dia mendakwahi mereka, namun mereka menolak ajakan Dajjal. Dajjal pun meninggalkan mereka. Dalam kondisi mereka serba kekurangan. Dajjal menawarkan api dan air. Sesungguhnya apinya itu adalah surga di sisi Allah, sementara airnya adalah nerakanya. Dajjal kembali melanjutkan perjalanannya dan kembali meneror manusia di seluruh dunia. Semua manusia di seluruh dunia takut karena Dajjal. Dajjal menawarkan kepada orang awam, renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Kemudian muncullah dua setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Kemudian Dajjal melakukan ritual-ritual yang mengarah kepada perbuatan setan dan iblis, karena memang Dajjal adalah iblis di akhir zaman. Walaupun menurut Kak Dai, cerita Dajjal yang berwujud manusia adalah palsu dan kebohongan belaka. Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk dari pintu-pintu gerbangnya. Kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Dajjal menaiki sebuah bukit dekat Madinah. Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali. Sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Dia adalah Imam Mahdi.
Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Dan pada akhirnya, Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di Menara Putih seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Kemudian ketika hendak melaksanakan sholat subuh, Imam Mahdi mempersilahkan Isa Al-Masih menjadi imam. Namun beliau memilih untuk menjadi makmum Imam Mahdi. Sebagai tanda jika dia turun tidak membawa syariat baru, namun untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah turun, Isa Al-Masih menuju ke Baitul Maqdis, tempat Dajjal dikepung oleh pasukan muslim. Dajjal dan pengikutnya sedang berpesta. Isa berseru, "Bukakan pintu." Mereka lalu membukanya. Di balik pintu itu ada Dajjal bersama 70.000 pasukan. Ketika Dajjal memandang Isa, dia luluh laksana garam mencair di air. Lalu Isa Al-Masih menusuk dada Dajjal dengan tombak. Dengan terbunuhnya Dajjal, kocar-kacirlah seluruh pasukannya. Dan peperangan pun berakhir. Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya. Bumi mengeluarkan tumbuhannya. Harta akan dibagikan secara merata. Binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia. Kesimpulan: Dajjal berwujud manusia adalah sejarah palsu dan hanya dongeng. Tetapi Dajjal yang berupa fitnah yang terjadi pada akhir zaman atau disebut juga dengan nama fitnah Dajjal adalah sejarah asli umat manusia. Kadai hanya satu.